Imam Ali Khamenei, manusia 250 tahun. Manusia 250 tahun adalah akumulasi masa dari Rasulullah SAW hingga Imam Mahdi alaihissalam yang merupakan keturunan generasi ke-12 Rasulullah SAW. Dalam keyakinan Ahlul Bait, mereka semua merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ibarat manusia yang hidup selama 250 tahun. Pengutusan Nabi Muhammad SAW adalah awal dari kesadaran keagamaan Islam. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar berdakwah secara privat atau per kelompok, melainkan merupakan tugas kenabian pula untuk membangun pemerintahan Islam. Itulah mengapa Yasrib diubah namanya menjadi Madinah, yang artinya kota yang beradab. Dengan beberapa perjanjian damai semisal Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah, pemerintahan Islam pun terjaga. Pemerintahan Islam adalah Madinah yang esensinya adalah keberadaban, bukan sekedar formalitas. Pemerintahan Islam Madinah era Rasulullah SAW adalah pemerintahan yang plural, menghargai perbedaan dan bersama-sama menegakkan keadilan sosial. Pengukuhan pemerintahan Islam tertuang dalam Kalimatun Sawa, kontrak sosial atau perjanjian-perjanjian di atas. Terdapat 4 periode peristiwa imamah. Periode pertama adalah periode diam atau kerjasama dengan berbagai kekuatan, yaitu 3 khalifah sebelum Sayyidina Ali alaihissalam. Periode kedua adalah periode ketika Sayyidina Ali alaihissalam berkuasa, yaitu 4 tahun 9 bulan dan beberapa bulan kekhalifaan Sayyidina Hasan bin Ali alaihissalam. Dan periode ketiga adalah masa 20 tahun perjanjian damai Imam Hasan alaihissalam hingga peristiwa syahidnya Imam Husain bin Ali alaihissalam. Adapun periode keempat adalah masa 2 abad perjuangan yang dimulai sejak wilayah Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam hingga kepemimpinan Imam Mahdi alaihissalam. Kepemimpinan Imam Ali alaihissalam dimulai dari periode diam dan kerjasama hingga beliau terpilih secara aklamasi oleh dewan dan rakyat untuk menjadi khalifah umat Islam. Kepemimpinan Imam Ali alaihissalam dipenuhi dengan kekuatan setelah melalui ujian ketertindasan atas hak-hak kekhalifahan beliau alaihissalam. Kehidupan Imam Ali alaihissalam diakhiri dengan kemenangan, bukan karena kekuasaan, melainkan pesan terakhir beliau sebagai pemenang saat kepalanya ditebas dengan pedang beracun oleh Ibnu Muljam pada sholat subuh bulan Ramadan. Sebagai istri dari Amirul Mukminin, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam telah menjalankan perannya dengan sangat ikhlas dan sempurna. Beliau juga telah menjadi ibu bagi bapaknya, yaitu Rasulullah SAW, dan ibu bagi 2 pemuda penghulu surga, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihissalam. Bukan hanya sektor domestik, yaitu sumur, kasur, dan dapur menurut Ali Syariati dalam bukunya yang berjudul Fatimah is Fatimah, beliau alaihissalam juga menuntaskan tanggung jawab sosialnya dalam penegakan keadilan. Sehingga menurut Ali Syariati, Fatimah alaihissalam dikenal sebagai Fatimah bukan hanya karena ia anak dari Rasulullah SAW, bukan pula karena istri Sayyidina Ali alaihissalam atau ibu dari Sayyidina Hasan alaihissalam dan Sayyidina Husain alaihissalam, melainkan karena Fatimah adalah Fatimah. Beberapa pandangan telah secara keliru menjelaskan bahwa Imam Hasan alaihissalam terlalu lunak dan enggan melakukan revolusi. Padahal beliau alaihissalam sementara menegakkan perdamaian yang juga merupakan esensi dari ajaran Islam. Itulah mengapa kepemimpinan Imam Hasan alaihissalam termasuk dari periode pertama imamah, yaitu periode diam dan kerjasama. Di sisi lain, beberapa pandangan juga telah secara keliru memaparkan bahwa Imam Husain alaihissalam ambisi pada kekuasaan sehingga menyebabkan kematiannya. Padahal tujuan kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah untuk menegakkan kembali ajaran Islam yang telah sangat menyimpang jauh di tangan Bani Umayyah sebagai khalifah. Menurut Imam Ali Khamenei sebagai penulis buku ini, seandainya Imam Hasan alaihissalam berada pada masa Imam Husain alaihissalam, ia juga akan melakukan revolusi. Begitupun jika Imam Husain alaihissalam berada pada masa Imam Hasan alaihissalam, ia juga akan tetap mengutamakan perdamaian dengan Muawiyah. Hal ini sejalan dengan judul buku ini, Manusia 250 tahun, bahwa para imam alaihissalam merupakan suatu kesatuan perjuangan.
Semangat juang Sayyidah Zainab Kubra alaihissalam dan para utusan Karbala juga merupakan bagian dari manusia 250 tahun. Sebagai saudara Imam Husain alaihissalam, ialah yang dengan lantang menentang Bani Umayyah saat Imam Husain alaihissalam telah syahid. Perjuangan Imam Sajjad alaihissalam saat menjadi tawanan juga tidak lepas dari perjuangan Sayyidah Zainab Kubra alaihissalam. Situasi sosial dan politik setelah peristiwa Karbala masih penuh dengan penindasan oleh Bani Umayyah. Selain perjuangan Imam Sajjad alaihissalam, terdapat pula perjuangan kaum Syiah yang menyesal tidak membantu Imam Husain, hingga perjuangan Mukhtar Syaqafi. Tujuan dan metode pergerakan Imam Sajjad alaihissalam adalah untuk mendirikan pemerintahan Islam demi tegaknya keadilan sosial yang hanya dapat tercapai seutuhnya jika pemimpin alam semesta dipimpin oleh sang imam. Itulah mengapa Imam Sajjad alaihissalam juga melakukan pergerakan politik yang berwujud nyata. Selain itu, Imam Sajjad juga memberikan nasihat untuk kalangan umum dan kalangan khusus. Imam Sajjad pun secara nyata bersikap tegas terhadap ulama istana yang cinta kepada dunia. Perjuangan Imam Muhammad Baqir dimulai dari mengubah pola pikir dan membina organisasi. Hal itu bertujuan untuk membangun fondasi kebenaran berpikir serta memperluas cakupannya kepada masyarakat secara luas. Dikarenakan keberhasilan beliau alaihissalam dalam melakukan dua strategi tersebut, penguasa kemudian membawa Imam Baqir ke Damaskus, Syam, sehingga ia terjauhkan dengan masyarakat. Akhir pemerintahan Bani Umayyah merupakan awal periode imamah dari Imam Shadiq. Di tengah ketidakjelasan pemerintahan, kehidupan Imam Shadiq ibarat oase penyegar di antara gurun kekacauan politik. Imam Shadiq alaihissalam kemudian menjelaskan masalah imamah kepada masyarakat. Beliau juga menjelaskan hukum-hukum agama sesuai metode fikih Syiah. Beliau adalah guru secara langsung dan tak langsung dari 4 ulama mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Demi mengantisipasi efek buruk penguasa, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam kemudian menerapkan strategi organisasi rahasia yang tentunya berhaluan ideologi politik demi terwujudnya pemerintahan Islam. Perjuangan gigih sang Imam alaihissalam ditandai kegigihan beliau dalam berjuang dengan menggunakan metode taqiyah, sebuah perisai politik demi persatuan umat muslim. Taqiyah sendiri adalah upaya merahasiakan keyakinan demi keberlanjutan dan kesuksesan perjuangan yang menjadi tujuan. Taqiyah juga dapat menjadi jembatan bagi utuhnya persaudaraan Islam, dan taqiyah telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagai suatu kesatuan badan, perjuangan manusia 250 tahun ini berjalan secara organis dan sistematis. Begitu pula dengan perjuangan imam ke-8 yaitu Imam Ali Ridha alaihissalam, perjuangan imam ke-9 yaitu Imam Muhammad Jawad alaihissalam, perjuangan imam ke-10 yaitu Imam Ali Hadi alaihissalam, dan perjuangan imam ke-11 yaitu Imam Hasan Askari alaihissalam. Dan antara para imam yang satu dengan imam setelahnya merupakan turunan sebab sempurna dari ayah ke anak terbaiknya, kecuali Imam Hasan dan Imam Husain yang merupakan saudara. Dari keturunan Imam Husain alaihissalam kemudian diteruskan kepemimpinan Ahlul Bait. Para imam alaihissalam melakukan aktivitas luas organisasi demi menjalankan program jangka panjang. Puncak pergerakan manusia 250 tahun tentunya berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi alaihissalam yang sampai kini masih gaib. Kegaiban Imam Mahdi alaihissalam dikarenakan dosa-dosa umat muslim, dan kedatangan beliau alaihissalam kelak dapat terjadi jika umat muslim telah berupaya menyiapkan karpet merah berupa penegakan pemerintahan Islam yang berkeadilan sosial dan berlandaskan pandangan dunia tauhid. Kesuksesan revolusi Islam Iran dalam melawan hegemoni global dapat menjadi inspirasi bagi umat muslim secara keseluruhan sebagai upaya menyambut datangnya Imam Mahdi alaihissalam. Sebagaimana bunyi peribahasa, guru tak akan datang jika murid belum siap. Sebagai penutup buku ini, tim penyusun buku menyertakan biografi kehidupan mantan presiden yang kini menjabat sebagai pemimpin spiritual Republik Islam Iran. Untuk resensi yang lebih lengkapnya, silakan rujuk resensi kami yang berjudul Memoir Imam Ali Khamenei. Sekian buku Manusia 250 tahun, semoga berkah dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.